Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Syafira dengan NIM 0305202048 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Matematika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu daftar pustaka sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka biasanya terletak pada halaman paling akhir pada suatu buku ataupun karya ilmiah. Daftar pustaka disebut juga dengan bibliografi. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai penulisan daftar pustaka secara umum. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, disusun berurut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda penghubung. Yang kedua, penulisan sumber menggunakan berbagai sumber, misalnya dari buku, artikel, jurnal, koran, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Yang pertama, penulisan nama pengarang dibalik nama belakang menjadi nama depan dengan dibumbuhi tanda koma tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Yang kedua, penulisan tahun penerbitan dengan diakhiri tanda titik. Yang ketiga, penulisan judul buku diberi garis bawah atau ditulis miring dengan diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, penulisan kota terbit atau asal penerbitan itu dengan diakhiri tanda titik 2. Yang kelima, penulisan kota terbit atau asal penerbitan atau percetakan dan diakhiri dengan tanda titik. Yang keenam, jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan ditulis menjorok ke dalam. Ini merupakan contoh daftar pustaka dari sumber buku. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Yang pertama, dari e-book. Penulisan daftar pustaka yang berasal dari e-book yang diambil dari internet ditulis dengan cara yang pertama, tulis nama. Yang kedua, tahun buku atau tahun tulisan dibuat dalam tanda kurung. Yang ketiga, judul buku atau judul tulisan diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, tulis laman website yang digunakan dan cantumkan kata diakses pada tanggal pengambilan sumber internet. Contohnya ada di bawah. Yang kedua, yang diambil dari sumber internet. Tuliskan alaman website yang digunakan, kemudian tahun dan tanggal informasi yang diambil dari internet. Contohnya ada di bawah. Nah, selanjutnya penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Sumber artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya nilai ilmiah. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel, caranya yang pertama, tulis nama penulis. Yang kedua, tahun penulisan artikel. Yang ketiga, judul artikel. Yang keempat, asal artikel tersebut. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan majalah dan koran. Penulisan daftar pustaka berdasarkan majalah dan koran pada umumnya tidak jauh berbeda dengan penulisan dari sumber lainnya, hanya saja ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat dan halaman. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, dan disertai. Penulisan
Daftar pustaka berdasarkan skripsi, tesis, dan disertai. Caranya yang pertama, tulis nama penulis, tahun skripsi, judul skripsi ditulis miring, nama prodi, nama fakultas, nama universitas, kota universitas, dan jenis karangan. Misalnya, tidak diterbitkan atau ditulis sendiri. Dan yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Caranya, yang pertama, tulis nama penulis, yang kedua, tahun jurnal, yang ketiga, judul jurnal, yang keempat, nama jurnal, yang kelima, volume, dan yang terakhir, halaman. Demikian video pembahasan saya mengenai daftar pustaka. Semoga video ini bisa menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.